Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fatia Fatimah Sanato di channel YouTube akun Fatunisa dan episode tutorial NT3. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara untuk menemukan bukti bahwa tawaran pasar Indonesia memulai tawaran pasar Indonesia oleh negara Malaysia lewat garis hiburan. Jadi gini, sebaiknya kita ketahui kita sebenarnya berlibur ke Malaysia. Jadi kita bisa menyatakan nih, kita berlibur ke Malaysia itu tujuan tuh bukan hanya sekedar untuk mencari pekerjaan atau mencari untuk meneruskan pendidikan, tapi juga kita bisa Malaysia itu bisa untuk traveling, untuk membuat vlog travel kemanapun sama berapa kurang lebih 7 hari, ataupun dengan sekedar ingin mengekos di salah satu kos di Malaysia. Jadi kita tahu negara Malaysia itu juga memiliki banyak sekali kos-kos yang mirip dengan apartemen. Jadi kita kalau kita misalkan kita dari Malaysia itu kita akan memerlukan biaya itu biasanya tuh nginepnya di hotel. Tapi berkos di Malaysia itu juga sebenarnya untuk meneruskan pendidikan dan menemukan kebiasaan kehidupannya seperti apa. Namun selain kita bisa ke Malaysia itu dengan melanjutkan pendidikan atau mencari kerja, tapi kita biasa juga melakukan refreshing dengan melakukan jalan-jalan. Namun kita kadang menemukan suatu kejanggalan, bukan kejanggalan sih, menemukan suatu hal yang istimewa seperti kita misalnya ke bioskop, ternyata ada film lebar Indonesia ditayangkan di bioskop Malaysia. Nah itu satu bukti bahwa pengetahuan pasarnya sangat meningkat. Nah bagaimana cara untuk semakin berkembang? Begitu juga apalagi dengan seni musik, yang terbaru itu permainan lato-lato yang baru populer di Malaysia. Ya, baru sebenarnya kan sebelum itu udah ada sih, kalau di Malaysia itu memang belum ada. Terus kemudian yang ketiga lainnya adalah ini seni tari, terus juga seni musik dan lain sebagainya. Terutama kita bisa berkunjung ke tempat bersejarah. Nah, bagaimana cara untuk menawan buktikannya? Yang pertama adalah gini, ketika kita sebelum menyiapkan artikel, kita terlebih dahulu kenali dulu berita-berita, baca dulu surat kabar. Kita kalau ke Malaysia itu harus diwajibkan membeli surat kabar yang harganya terbilang cukup murah. Jadi itu mau tahu informasi apa yang terjadi di Malaysia, begitu juga seni hiburannya juga seperti itu. Setelah selesai, ketika kita sampai di hotel atau di kos-kosan, buatlah tulislah artikel tersebut dengan menggunakan bantuan laptop atau komputer ya, supaya kita mengetahui artikelnya tuh, mungkin membuat artikelnya tuh gak harus sesuai dengan kayak buku karya ilmiah ya, tapi artikel tuh dengan berupa selembaran ini ya, lembaran kertas lembar artikel aja supaya bisa nanti ketika kita pulang Indonesia bisa menemukan buktinya. Kemudian fakta cara yang kedua adalah dengan foto. Kalau kita menemukan lagu populer dan bisa dengarkan cakap tentang hiburan Indonesia lebih penting atau dari Malaysia baliknya, kalian harus tanpa sengaja seseorang harus memfoto dengan menggunakan kamera ataupun ponsel kalian supaya kita bisa menemukan buktinya. Terus dituliskan bagian artikelnya, taruh foto tersebut bagian artikel. Bukan artikel sih, bisa atau posting ke beberapa Instagram dan kemudian share ke teman-teman, keluarga, orang tua ataupun guru. Ini berlaku kalau mereka traveler itu ternyata masih anak sekolah ya, masih anak sekolah di bawah perguruan tinggi lah kalau bisa dicek orang tua kalian atau keluarga besar kalian. Terus kemudian yang ketiga, rekam video ya. Dengan merekam video itu, kalau kita menemukan rekaman video tersebut ini guys, misalnya ada orang lagi menonton sinetron Indonesia, orang Malaysia atau Indonesia di rumah. Kalian harus secara diam-diam harus ini guys, bukan gini sih, bukan orangnya. Kita kalau kita menemukan program Indonesia Malaysia jangan lupa untuk direkam. Direkam minimal semenit supaya kita bisa membuktikan bahwa ada sinetron Indonesia yang di Malaysia itu hal yang wajar ya. Itu satu bukti ketiga. Kemudian yang keempat, ketika sudah selesai, kalau kita misalnya kita pulang ke Indonesia, laporkan tersebut ke dalam pakar ITE supaya kita bisa membandingkan bahwa ini hasil dari negara Malaysia, ternyata ada sinetron Indonesia seperti itu, ataupun musik Indonesia ini guys. Ini kan kemudian ITE terlagu. Kalau KPI ada nih program Insight TV Malaysia ya. Kalian bisa mengunjungi ke kantor pusat KPI membuktikannya, ataupun ataupun kalau masih di Malaysia laporkan kepada lembaga penyiaran Malaysia itu, pakar komunikasi Malaysia, ke kantor komunikasi Malaysia untuk menemukan pembuktikannya ya. Jadi kan untuk berlaku Malaysia, jadi supaya bisa mengetahui bahwa fakta lain bahwa lagu Malaysia itu lebih cukup populer di Indonesia dan juga sebaliknya ya. Yang kemudian yang terakhir adalah ketika kita sudah merekam foto ataupun video tentang sinetron atau program Malaysia ya terasa berupa, misalnya ada acara penghargaan atau konser Indonesia tayang di Malaysia, laporkan juga kepada KPI atau ketika memegang program konser Malaysia, dan juga yang paling penting RPF.
supaya kita bisa mengompetkan pembuktiannya bahwa Indonesia dan Malaysia punya asal penghargaannya masing-masing dan yang serupa. Tapi kalau kita ada menemukan kejanggalan konser ulang tahun misalnya di HUT SCTV, saya ternyata tank di Astro Rania, temukan laporkan tersebut kepada KPI untuk membuktikan ke kualitas benar kualitas seperti apa. Dan seperti itu cara untuk menentukan popularitas menemukan bukti pemasok Indonesia supaya kita tahu bahwa bahwa kenapa hiburan Malaysia itu lebih populer di Indonesia, begitu juga sebaliknya. Karena kita tahu bahwa Indonesia dan Malaysia kan negeri serumpun, mempunyai media penyiaran masing-masing untuk menemukan tersebut, dan juga personality film masing-masing juga pasti sama-sama sukses, dan nggak ada yang pernah ini guys, nggak ada yang saling-saling membanding-bandingkan. Dan ada juga, tapi kita tetap sukses loh. Dan setiap masalah yang dialami public sekarang itu bisa dijadikan pelajaran buat kita bahwa kita harus selalu berhati-hati dalam memilih atau menggunakan public figure. Di samping harus menomorsatukan Nabi Muhammad SAW, itu paling menomorsatukan. Dan di nomor 2 kan adalah public figure, aktor, aktris, penyanyi, presenter ataupun ataupun atlet dari Indonesia dan Malaysia ya. Itu yang kedua, itu terpenting kedua setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu aja untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe sosial media aku, komen dan tulisan aku di sini untuk beritahu bagaimana caranya untuk menemukan bukti formula atau pasaran dunia seni hiburan Indonesia oleh negara Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.